Welcome to 1% Literasi. Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli menilai Soros sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam memukul Thailand dan menyebabkan krisisnya berdampak sistemik hingga ke Indonesia. Namun demikian, Soros memang tidak bermaksud membuat Asia Tenggara terinjak-injak. Sebagai seorang spekulan, ia hanya melihat peluang keuntungan dari rontoknya nilai mata uang baht. Dalam perkembangannya, Soros melihat kondisi Thailand. Defisit transaksi berjalan semakin besar dan mata uangnya overvalue sampai 15% lebih tinggi dari Indonesia. Maka, dihajarlah mata uang Thailand. Thailand kena krisis, ungkap dia. Tetapi menurut Rizal, dosa Soros yang tidak bisa diampuni adalah semakin menjamurnya spekulan yang mengikuti jejaknya. Sebab, kisah sukses spekulan seperti Soros bisa menginspirasi pelaku pasar lainnya. Tak heran, krisis yang awalnya bermula di Thailand menyebar dengan cepat di negara-negara Asia lainnya. Untuk Indonesia sendiri, penularan krisis moneter yang terjadi dari Thailand berlangsung sangat cepat. Hanya dalam 2 bulan saja, nilai tukar rupiah terpapar habis-habisan akibat sentimen yang muncul dari negara tetangganya. Pada Agustus tahun 1997, Indonesia harus menanggalkan kebijakan nilai tukar mengambang terkendali menjadi mengambang bebas. Nilai tukar hancur lebur. Pertumbuhan ekonomi tak karuan. Ekonomi Indonesia hancur dari rata-rata 6% menjadi minus 13% karena fundamental lemah, imbuh dia. Ucapan Rizal tersebut diamini oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ari Kunchoro. Menurutnya, perilaku para manajer investasi yang mengikuti Soros berkutat di hedge fund bikin letupan kecil di Thailand menjadi kebakaran hebat seantero Asia. Kisah sukses Soros bikin ulah spekulasi manajer investasi kian menjadi-jadi. Mereka bisa jadi sasaran amukan jika krisis ekonomi tengah melanda suatu negara. Sekarang sudah banyak Soros-Soros lainnya, dan begitu pula yang terjadi pada 2008. Ketika ada ekses likuiditas global, mereka lakukan tanam modal sana-sini. Mereka dapat untung, tapi di sisi lain, aktivitas ekonomi bisa menjadi bubble, tegas dia. Direktur Research Center of Reform on Economics Muhammad Faisal mengatakan kelakukan Soros dalam berspekulasi bisa jadi penyebab krisis moneter 1998 bikin panik. Namun, sebetulnya, hal penting bisa menangkal efek buruk spekulan seperti Soros adalah kondisi makroekonomi suatu negara itu sendiri. Kalau domestiknya kuat, harusnya konspirasi eksternal dampaknya tidak mendalam, tutur Faisal. Sembari menyebut bahwa kondisi Indonesia saat itu memang tengah rapuh. Kala itu, inflasi tahunan ada di kisaran 6% dan pertumbuhan ekonomi bahkan sempat melesat ke angka 7,8%. Namun, salah satu faktor domestik yang bikin ekonomi Indonesia tak berdaya adalah kebijakan nilai tukar mata uang yang menganut sistem mengambang terkendali. Tekanan atas rupiah semakin tinggi lantaran dolar terus menguat, ditambah permintaan falas yang kian tak terkendali tidak diimbangi dengan suplainya. Ibarat gunung berapi yang meletus. Tekanan atas rupiah yang selama ini ditahan-tahan melalui kebijakan mengambang terkendali akhirnya meledak juga. Dalam kurun Juni tahun 1997 hingga 1998,
Depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika Serikat tercatat 614,8%. Kalau dilihat juga kan Indonesia adalah salah satu negara yang paling terpapar parah. Padahal, kondisi masing-masing negara dalam merespons krisis moneter juga berbeda-beda. Terlebih masa pemulihannya, Indonesia pun terbilang cukup lama. Jadi memang, kalau domestik kuat, harusnya tekanan di Indonesia tidak begitu kuat, katanya. Disadari atau tidak, tindakan spekulasi mata uang turut mencederai perekonomian Indonesia. Hingga kini, nama Soros masih digaungkan sebagai sosok yang bertanggung jawab atas runtuhnya ekonomi di sebuah kawasan yang dulu tersohor sebagai macan Asia.